Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 18 Juni 2023, hari Minggu biasa ke-11. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 36, lanjutkan 10 ayat 8. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang kerajaan Allah. Menurut saya kerajaan Allah itu soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita dan belas kasih. Dan itulah yang dilakukan Yesus dengan berkeliling ke semua kota dan desa, menghadirkan kerajaan Allah pada semua orang. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, atau menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang yang lemah dikuatkan. Itulah kehadiran Yesus, kehadiran kerajaan Allah. Tambah jelas Tuhan Yesus mudah sekali tergerak hati oleh belas kasihan tatkala dia melihat banyak orang yang sakit, lelah dan lemah. Mereka bagaikan domba-domba yang tidak memiliki gembala. Seakan-akan mereka tidak memiliki pemimpin yang mengasuh dan mengasihi mereka. Saat para pemimpin masyarakat dan pemimpin agama tidak peduli terhadap kesengsaraan mereka, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi untuk diri, kedudukan dan kekuasaannya. Disitulah Yesus hadir menolong mereka. Dia melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan mereka. Dia sungguh-sungguh menghadirkan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, dan belas kasihan pada mereka. Damai sejahtera itulah yang kemudian dihadirkan oleh Allah bagi gereja-gereja di dunia. Oleh karena itu gereja diperintahkan untuk memberikan damai sejahtera itu kepada dunia. Gereja dalam kehidupannya perlu mempraktikkan sikap seperti Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan tatkala melihat rakyat yang menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah telah memberkati gereja, maka semestinya gereja memberikan berkat kepada sesama. Demikian juga kita sebagai pengikutnya harus memiliki sikap yang sama. Tergerak hati untuk membantu sesama kita. Kita mau peduli pada mereka yang lain, siapapun dia. Kita perlu terbuka hati pada mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan kita. Maka sebagai orang beriman, panggilan kita adalah panggilan untuk selalu peduli. Panggilan untuk selalu memberikan hati untuk sesama, seperti yang Yesus lakukan. Kita mungkin tidak perlu berkeliling kemana-mana, tapi orang-orang di sekitar kita yang perlu kita perhatikan.
itulah yang kita lakukan. Kalau kita sungguh menghidupi cara hidup Yesus, maka sebenarnya sukacita itu akan senantiasa dialami oleh sekian banyak orang. Maka panggilan kita adalah panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kebenaran, menghadirkan damai, sukacita, belas kasihan kepada semua orang. Dan itulah yang perlu dibangun oleh kita terus-menerus dalam kehidupan sebagai orang beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hadirlah kerajaan Allah dalam sikap dan cara hidup kita setiap hari, supaya semakin banyak orang yang menemukan damai itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.